Selamat pagi pemirsa. Hari ini saya tampil pagi hari. Saya ingin membahas mungkin agak lebih spesifik tentang energy driver. Karena saya pikir ini harus mungkin nanti akan banyak kalau tidak cukup jelas akan menimbulkan kebingungan. Oleh karena itu saya akan mencoba khusus membahas soal ini sedikit agak lebih dalam begitu. Kemarin kita sudah ya secara bebas energy driver itu definisinya adalah sebetulnya variable independen, ya, sesuatu yang berubah-ubah yang independen yang menentukan konsumsi energi. Nah, kita harus tahu ini agar kita bisa membuat perkiraan, nanti bisa membuat model, ya kan, seperti apa sih hubungan antara faktor yang menentukan konsumsi energi dengan konsumsi energinya. Beberapa contoh dari driver energi adalah misalnya laju produksi, misalnya ton per hari, ton per bulan, ton per minggu, ya kan, atau kilogram per minggu, atau apapun lah satuan dari produksi. Pieces juga bisa, berapa pieces per hari, pieces per minggu, itu laju produksi. Yang kedua adalah varian produk. Terkadang pabrik itu tidak satu produknya, ya. Misalnya semen, ada kiln, ada semen. Teh banyak jenisnya. Lalu ada lagi misalnya kertas, pulp and paper, dia bisa memproduksi bubur kayu pulp, bisa kertas paper, bisa tisu. Pabrik garment bisa lebih banyak lagi, bisa sampai 8 produk, 7 produk misalnya. Apalagi pabrik makanan dan minuman. Lalu yang selanjutnya juga bisa menjadi driver energi adalah kandungan air. Ya, misalnya industri minyak, ya. Kandungan air di minyak itu jelas akan pengaruh kepada energi produksinya. Ya, kandungan air di teh, di produk-produk agro, kandungan air di energinya di batu bara, di kayu dan lain-lain. Itu juga akan pengaruh kepada konsumsi energinya. Akan menjadi faktor penggerak. Yang keempat selanjutnya adalah kualitas produk juga menjadi faktor yang penggerak juga. Misalnya steam. Produknya steamnya mau berapa tekanannya, suhunya berapa, itu akan pengaruh ke konsumsi energinya. Makin tinggi tekanannya, makin tinggi konsumsi energinya. Demikian juga kualitas kompres air, tekanannya berapa, kekeringannya seperti apa, ya kan? Kandungan air, kandungan debu, kandungan olinya seperti apa, makin tinggi kualitasnya, makin banyak energi yang dikonsumsi. Demikian juga kualitas produk terkait dengan produk finish, ya, finish good-nya. Ya, produk sepatu misalnya kan berbeda-beda ininya kualitasnya. Produk agro juga seperti teh misalnya berbeda-beda kualitasnya. Ya. Juga kualitas produk ini apakah semi produk, apakah produk antara atau produk jadi, itu juga akan pengaruh beda konsumsi energinya. Jam operasi, jam produksi sangat pengaruh, ya kan. Bisa jadi jam operasinya panjang, ya kan, tapi jam pemeliharaannya lebih banyak, misalnya karena banyak jam pemeliharaan misalnya. Jadi jam operasi adalah operating hours, sedangkan jam produksi adalah waktu di mana dia memproduksi, karena belum tentu sama antara operating hour dengan production time. Lalu jam pemeliharaan juga, ya, makin banyak waktu pemeliharaan, ya kan, produksi akan turun, tetapi konsumsi energi tetap karena mesin-mesin tertentu masih hidup karena sedang dilakukan pemeliharaan misalnya. Lalu faktor lingkungan, ya, environment, misalnya cooling degree day. Cooling degree day itu selisih antara suhu lingkungan dengan 18 derajat katakan, atau 20 derajat. Artinya suhu di atas 20 derajat berarti air conditioning hidup, gitu kan. Suhu di bawah 20 derajat air conditioning tidak hidup. Nah, gitu. Kita bisa menentukan cooling degree day ini berapa. Nah, dalam sehari itu berapa jam, ya, dia suhunya di atas 20 derajat misalnya. Nah, makin kalau di musim panas maka cooling degree day tinggi. Kenapa? Karena suhu rata-rata per hari di atas 20 derajat misalnya. Jadi sehingga cooling degree day-nya besar. Ketika cooling degree day besar, maka konsumsi air conditioning akan naik. Konsumsi pendingin akan naik.
Clinker rasio, demikian juga ini pabrik semen, misalnya jumlah penghuni di gedung, di hotel, dan di rumah sakit pengaruh pada konsumsi energi ya. Ini beberapa contoh, banyak sekali contoh driver ini energi. Lalu selanjutnya adalah setelah tapi kita bagaimana caranya kita mengetahui apakah variabel itu adalah energy driver? Begitu banyak pilihannya, ya. Lalu mana yang sebetulnya energy driver? Atau semuanya energy driver, tetapi seberapa besar pengaruh dari masing-masing driver tersebut? Misalnya kita contoh, let's say kita contoh ambil produksi sebagai asumsi kita sebagai driver energi. Lalu kita lakukan ya perhitungan statistik, kita tes, lalu kita hasil dari tes itu kita mengetahui seberapa persen sebetulnya pengaruh driver itu ya produksi tadi, tingkat produksi tadi terhadap konsumsi energi. Ya. Lalu pertanyaannya lagi adalah apakah ada lebih dari satu driver? Ya sangat mungkin gitu loh. Sangat mungkin drivernya tidak hanya satu. Misalnya produksi dengan waktu operasi. Itu sangat pengaruh kepada konsumsi energi. Jadi tidak hanya satu. Ya. Kapan kita memilih satu, kapan memilih dua itu tergantung dari hasil tes nanti ya, hasil tes. Nah, untuk mengetahuinya kita melakukan tes korelasi atau uji korelasi untuk melihat apakah korelasinya itu kuat atau lemah, positif atau negatif. Artinya pengaruh driver itu terhadap konsumsi energi seperti apa? Apa pengaruhnya kuat atau lemah? Atau tidak ada pengaruhnya sama sekali? Dan pengaruhnya juga bisa positif, bisa negatif. Ya, misalnya saya kasih contoh gambar ini. Ya, ini contoh correlation. Ini ada Y di sini, ini ada X. X ini misalnya adalah konsumsi energi, X ini adalah produk misalnya atau drivernya, atau contohnya tadi produk tingkat produksi, lalu Y-nya adalah konsumsi energi. Kalau seperti ini, titik-titiknya rapat di sini dan cenderung naik positif, maka kita katakan korelasinya tinggi dan positif. Artinya positif, setiap kenaikan produksi misalnya atau setiap kenaikan drivernya, energi drivernya, maka produksinya pun, konsumsi energinya pun naik. Ini kita katakan strong dan R-nya positif, ya kan? Ini R ini adalah coefficient correlation, ya. Ini adalah koefisien korelasi. Dan hubungan itu juga bisa negatif, ya. Ini hubungannya sangat kuat tetapi negatif. Artinya setiap naiknya produksi misalnya, setiap naiknya driver, maka konsumsi energinya turun. Jadi dia menjadi penggerak konsumsi energi tetapi negatif, ya kan? Dengan bertambahnya nilai dari driver tadi mengakibatkan konsumsi energi turun, ya kan? Turun. Nah, sebagai contoh apa? Sebagai contoh nilai kalor misalnya. Nilai kalor dari batu bara misalnya, makin tinggi nilai kalor batu bara, maka konsumsi energinya dari sisi tonasenya, dari sisi volumenya pasti akan turun. Nah, ini disebut strong tetapi negatif R-nya. Bisa juga lemah seperti ini ya, ini scatter ya, sangat terpencar-pencar seperti ini, maka hubungan korelasinya menjadi lemah, ya kan? R-nya positif tapi lemah. Demikian juga ini R-nya negatif tetapi lemah hubungannya ya. Oke. Ini sebagai contoh, ini R-nya minus 0,86 negatif, minus 88 negatif seperti ini ya kan. Minus 94 negatif. Lihat, ketika 0,86 titik-titiknya agak berjauhan, tetapi ketika 0,94 titiknya agak dekat dengan garis. Demikian juga ini kalau positif ya. 0,95, 0,96 dan 0,93. Anda perhatikan di sini untuk yang 0,95 titiknya saling berdekatan. Artinya korelasinya kuat. Ya. Oke. Ada dua yang kita bisa pakai, R dengan R square. Kalau R itu adalah koefisien correlation ya. Sedangkan R square ini adalah koefisien determination. Ya, artinya apa? Hubungannya bisa saja kuat tetapi tidak konsisten gitu kan. Determination ini untuk menunjukkan seberapa besar percentage variation-nya. Persentase dari variasinya. Kalau R square-nya besar, artinya variasinya tidak banyak, dia cukup konsisten, ya kan? Ya kan? Higher the better, ya. Angkanya sama antara 0 dan 1 karena R square-nya adalah perkalian R dikali R.
Karena R dikali R, maka R square tidak akan tidak pernah negatif, dia selalu positif angkanya. Sedangkan R ini angkanya bisa positif, bisa negatif, ya. Pada prakteknya kita akan lebih suka untuk menggunakan R square, ya. Kenapa? Karena untuk yang variabelnya lebih dari satu, ya kan, itu akan sangat sulit kita membayangkannya. Kalau R itu kan tadi sudah kita lihat, kalau misalnya variabelnya 1 X di sini, maka R square tinggi berarti apa? X ini sangat pengaruh kepada Y di sini. Atau energy drivernya di sini sangat pengaruh kepada konsumsi energinya. Ini X-nya 1. Bagaimana kalau X-nya banyak? Kita mungkin agak sulit membayangkannya. Oleh karena itu, kita gunakan pada saat itu kita gunakan R square. Jadi pada prakteknya nanti R square lebih banyak digunakan. Untuk juga kita melihat seberapa besar sih variasinya, seberapa yakin kita dengan determinationnya. Karena makin determinate, makin konsisten dia, makin pasti dia, maka R kuadratnya akan makin besar, ya. R kuadratnya makin besar, dia akan makin pasti. Ya, jadi pada prakteknya ke depan kita akan gunakan R square, ya. Selain R, ya, selain R, tapi yang paling banyak digunakan adalah R square. Angkanya sama antara 0 sampai 1. Demikian. Ini misalnya persamaannya bisa seperti ini, Y sama dengan X. Kalau begini persamaannya, maka ketika produksi itu 0, katakanlah kalau X-nya itu adalah produksi, ya. Kalau X-nya produksi atau drivernya produksi, maka ketika produksinya 0, maka konsumsi energinya juga 0. Ya, ini Y sama dengan X. Tapi persamaannya juga bisa Y-nya ini konsumsi energi, ya. X-nya ini adalah drivernya. Bisa jadi contohnya drivernya adalah laju produksi misalnya. Tapi persamaannya juga bisa seperti ini, ya kan? Bisa seperti ini. Pada saat drivernya 0, misalnya produksinya 0. Ketika produksinya 0, kenapa masih ada energi di sini? Nah, ini yang disebut dengan base load, energi base load. Ini adalah suatu ini besarannya biasanya relatif konstan, ya kan? Relatif konstan. Artinya dia menunjukkan angka tertentu di sini. Katakanlah berapa gigajoule atau berapa kWh. Apa maknanya dalam praktek? Dalam praktek karena seringkali meskipun produksinya itu 0, konsumsi energi selalu ada. Kenapa? Karena kantor harus tetap beroperasi, lampu-lampu di pabrik beroperasi, kadang-kadang beberapa mesin tidak bisa mati. Katakanlah boiler misalnya, ya, dia walaupun tidak ada produksi, dia tetap dalam kondisi hangat gitu, dihidupkan dalam kondisi hangat supaya nanti ketika dia dinyalakan kembali atau dia ketika memproduksi steam lagi tidak dibutuhkan waktu yang lama, sehingga akhirnya dia tetap saja mengkonsumsi energi walaupun tidak menghasilkan steam. Atau ketika sedang produksi 0 tetap ada mesin-mesin yang beroperasi, lampu-lampu yang beroperasi, listrik yang beroperasi karena ada pemeliharaan, ada proses pemeliharaan misalnya. Sedangkan A ini adalah gradien konstanta, ini menunjukkan tingkat ketajamannya, tingkat sensitivitasnya. Ini A-nya seperti ini. Kalau A-nya makin besar maka garisnya akan miring ke atas kan gitu. A-nya makin ke atas. Ini adalah gradien gitu kan. Jadi karena grafik ini bisa begini ke atas, bisa seperti ini yang merah atau bisa juga agak ke bawah gitu kan. Ditentukan oleh A-nya ini, ya kan. Kalau A-nya negatif maka dia akan ke bawah karena ya ke bawah. Jadi menentukan sudut dari garis ini. Jadi persamaannya bisa seperti ini. Tetapi bisa juga persamaannya ini lebih kompleks dari ini. Kalau drivernya lebih dari satu. Kalau lebih dari satu drivernya X1, X2, X3 sampai X-nya sampai banyak, maka kita tidak bisa gambarkan dengan grafik ini, ya. Kita tidak bisa gambar dengan grafik ini, ya, karena ini adalah grafik dua dimensi, ya, satu variabel independen dan satu variabel dependent. Ini adalah variabel dependent, dalam hal ini adalah konsumsi energi, sedangkan X ini adalah variabel independen, ya kan, dalam hal ini adalah produksi misalnya atau jam operasi misalnya, ya, atau kualitas produk dan lain-lain, ya kan. Ini. Tapi kalau X-nya lebih dari satu, variabelnya lebih dari satu, maka tidak bisa kita gambarkan dengan persamaan sederhana ini, ya. Begitu. Oke, jadi nanti kita akan lihat beberapa banyak contoh, ya kan, untuk menggambarkan, untuk menjelaskan lebih lanjut tentang konsep energi driver tadi, ya. Oke, baik.